Selamat pagi pemirsa, bersama saya Desi Angelia, Minggu 25 Desember 2011. Inilah kabar seputar. Berita pertama, kasus kelanjutan Wisma Atlet kembali. Sidang ini dilaksanakan pada hari Rabu 21 Desember 2011 dan sidang ini menghadirkan terdakwa M. Nazarudin. Berikut laporannya. Sidang kasus Nazarudin pada hari Rabu 21 Desember 2011 kemarin, Nazarudin menjelaskan bahwa dirinya tidak terkait dan tidak mengetahui kasus Wisma Atlet. Nazarudin mengatakan dirinya hanya mengetahui proyek Hambalang. Nazarudin juga memaparkan isi dari transkrip uang yang dibagi saat kongres. Memang dulu atas nama Anugerah, ya, Anugerah Nusantara, di balik nama atas nama Anas Urbaningrum. Sebenarnya kalau mau dilihat ya, semua kan tahu track recordnya Mas Anas gimana setelah dari KPU. Kan tidak ada kerjanya, tapi kan sekarang kaya raya. Kalau sebenarnya KPK itu mau mencari itu kan sebenarnya gampang, bisa aja dilihat SPT-nya, dari mana kekayaannya, sebentar aja kok. Cuma memang ada niatnya sekarang ada enggak, atau memang niatnya menutupi. Nah, saya kan tidak mau bilang siapa, nanti dibilang saya ini kan seolah-olah dibilang pembohong, dibilang. Kuasa hukum Nazarudin, Hotman Paris Hutapea, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta untuk menghadirkan penyidik KPK dalam sidang pemeriksaan saksi yang akan dimulai pada Januari 2012 mendatang, mengingat beberapa kali permohonan sempat ditolak. Sepertinya akan majelis hanya mau amannya aja. Ya. Contohnya kemarin terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Waktu kita mau mengajukan membicarakan mengenai bukti eksepsi, ya, yaitu kita minta penyidik agar dihadirkan, majelis hakim malah membalikan badan, malah pergi. Padahal kan baik KPK maupun penasihat hukum maupun majelis hakim berada di ruangan ini kan atas perintah undang-undang. Hak kami sama. Itu terkait apakah teroris pun berhak untuk mengajukan bukti. Bang, itu terkait pemeriksaan Nazarudin ada nggak soal pertanyaan 4,6 miliar itu? Jadi penyidik KPK harus ada? Nggak. Makanya saya bilang sejak zaman Romawi kuno yang sebelum saya lahir pun belum pernah saya lihat ada kasus di mana satu kata pun tidak ditanya mengenai tindak pidana yang disangkakan. Jangankan uang yang 4,3 M, nggak ditanya, kenalnya nggak Wisma Atlet, nggak ditanya, kenalnya nggak saksi, nggak ada. Kan JPU jawabannya kalau memang itu ditanyakan, tapi Nazarudin berdalih kalau dia tertekan ketika itu. Tidak, di awal-awal memang siapa sih yang tidak tertekan? Sudah 3 hari diborgol dari Bogota, dari Kolombia, diperiksa, tapi dalam BAP 12 Oktober. Pemirsa, pembangunan gorong-gorong sepanjang Jalan Sudirman mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Proyek pembuatan gorong-gorong di Jalan Sudirman, Jakarta kembali dilanjutkan. Proyek sempat stop sementara saat SEA Games 2010. Lagi-lagi, proyek ini membuat lalu lintas di jam-jam sibuk macet parah. Keadaan Sudirman sebelum ada gorong-gorong, Pak, lancar karena jam 5-an. Tapi setelah ada gorong-gorong, arus lalu lintas itu penuh, macet. Inilah keadaannya di Sudirman. Lalu lintas di jalur lambat sudah semerautan bertambah parah. Antrian panjang kendaraan terlihat dari Bundaran HI menuju Bundaran Senayan. Bagi Anda para wanita harap lebih berhati-hati dan lebih waspada. Hal ini dikarenakan banyak terjadinya kasus pemerkosaan yang dilakukan di dalam angkutan umum. Pemerkosaan di dalam angkutan kota di Mikrolet kembali terjadi. Kali ini, kasus tersebut menimpa seorang pedagang sayur yang berinisial. Ya kan sekarang lagi lagi ramai banget, heboh banget tentang pemerkosaan di dalam mobil angkot. Awalnya pasti kita khawatir ya, waspada lagi ya. Jadi kalau bisa naik angkot, kalau bisa cari yang rame sih. Kalau bisa cari yang rame, terus jangan sampai di angkot. Soalnya itu udah
banyak banget pasti di beritanya. Kita juga sebagai anak sekolah mungkin takut banget, makanya dari sekolahan mungkin diikutin rok yang nggak pakai rok mini gitu. Terus jadinya nggak mengundang ya, nggak mengundang. Waspada lagi, ya waspada lagi. Yang cegah lebih baik daripada Pemerkosaan itu dilakukan di dalam angkot M26 dan korban dibuang oleh pelaku di kawasan Cikeas, Jawa Barat. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten saat ini sedang berlangsung. Suasana ini terlihat di daerah Pondok Aren, Tangerang. Warga Kota Tangerang, Banten pagi ini bersama-sama menuju tempat pemungutan suara guna memilih calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017. Salah satunya di TPS 17 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Petung, Kota Tangerang Selatan. Sejak TPS dibuka pukul 7, warga silih berganti menyalurkan pilihannya. Terdapat 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu pasangan nomor urut 1, Ratu Atut Kosia dan Rano Karno. Pasangan urut nomor 2, Wahidin Halim dan Irna Narulita. Dan yang terakhir adalah pasangan Zazuli dan Makmun. EKTP atau elektronik KTP. Mungkin Anda merasa asing dengan sebutan tersebut. Agar Anda tidak penasaran, berikut laporannya. KTP atau KTP elektronik adalah dokumentasi kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sistem administrasi ataupun teknologi informasi basis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum. Nomor induk kependudukan atau NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di IKTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Lagi-lagi harga cabai melonjak drastis. Hal ini membuat warga mulai resah dikarenakan pasokan cabai yang susah didapat. Harga cabai terus mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca buruk dan curah hujan yang tak menentu, serta terlambatnya pemasok cabai. Para pedagang mengaku pembeli cabai kini terus berkurang. Pagi Mas, saya mau nanya di sini mau nanya katanya kan kalau harga cabai itu sekarang lagi meningkat. Kira-kira harga yang paling mahal dari paling mahal sampai yang paling murah itu yang mana? Yang ini yang paling mahal nih, paling mahal. Sekarang jualnya seon 10 ya. Berarti sekilo 100.000. Terus yang paling murah? Ini kilonya 60 sekarang udah turun sih. Yang rawit hijau? Kalau yang rawit hijau 70. Kalau yang ini juga sama nih kayak pipi merah 60. Berarti kenaikan ini kira-kira berapa persen itu? Naiknya sih 3 kali lipat ya? Misi Bu, Iya. mau tanya ini pendapatnya gimana nih harga cabai udah mulai naik? Oh iya, selama cabai naik tuh jadi pembelian pengeluaran saya juga lebih besar. Terus otomatis saya harus menaikkan harga jual barang saya juga karena saya kan juga jual makanan kecil ya Mas ya, seperti goreng-gorengan itu kan memerlukan cabai, memerlukan sambal gitu. Jadi harga semuanya jadi mesti naik gitu. Jadi kan kita juga mesti bingung ya naikin harganya itu kayak gimana gitu, bingung. Libur telah tiba. Bagi Anda dan keluarga yang masih belum memiliki tujuan wisata, kami rekomendasikan Anda untuk mengunjungi kota Jogja. Penasaran seperti apa kota Jogja? Berikut liputannya. Yogyakarta identik dengan kota gudeg yang landmarknya berwujud tugu. Tugu Jogja memendam makna filosofis tentang semangat perlawanan atas penjajahan dan kini menjadi landmark yang sangat lekat dengan kota Jogja. Ada juga tradisi memeluk atau mencium tugu ini ketika lulus kuliah.
Selain sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga memiliki identitas sebagai kota budaya dengan eksotisme yang tidak tertandingi. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram, yaitu bersamaan dengan dibangunnya keraton atau istana kerajaan. Anda pecinta kuliner, ada baiknya kami rekomendasi Anda untuk mencicipi cita rasa masakan Itali di Pisa Cafe. Ingin tahu seperti apa masakan dan suasananya? Berikut liputannya. Cafe Pisa yang berdiri sejak Desember tahun 2007 yang terletak di daerah kawasan Puri, Jakarta Barat. Dengan segmentasi menengah ke atas, mampu memberikan kenyamanan bagi para konsumennya. Cafe Pisa terletak di daerah Puri Kencana, Jakarta Barat. Cafe yang bergaya Itali ini memiliki fasilitas yang tidak kalah menariknya dengan cafe sekelasnya, seperti wifi, live screen, live music, ruang meeting, dan ruang party. Demikian liputan yang kami sajikan. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kasih Natal selalu menyertai kita semua. Selamat siang.